Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Temperance ini tentu kartu yang cukup istimewa ya secara energi. Yang dimana, teman-teman, aku melihat sepertinya kehidupan kamu akan dibanjiri dengan beberapa keberuntungan yang cukup nyata. Sebuah kelancaran dari kondisi rezeki mungkin seperti itu, kehidupan asmara, kesehatan, ya dan bahkan mencakup segala hal. Kenapa? Karena ada ikut campur tangan Tuhan di sini nantinya. Ya. Seperti ada doa-doa yang bakal terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang mustahil? Maka kun fayakun. Semuanya bisa saja terjadi atas kehendaknya, teman-teman. Ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu tetap konsisten. Bagaimana caranya kamu untuk tetap kuat. Ya. Yakin terhadap diri kamu. Karena tidak dapat dipungkiri ketika ingin mencapai suatu tujuan, kamu harus melewati berbagai ujian-ujian yang sangat begitu besar, teman-teman. Nah, ini aku punya Seven of Wands. 7 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana tantangan di dalam kehidupan kamu itu sendiri sangat begitu berat, banyak, teman-teman. Ya. Dan terkadang kamu harus mengalahkan, ya sebenarnya musuh terbesar itu adalah diri kamu sendiri loh. Contoh lah ya. Ketika ada seseorang ya yang mungkin ya menjatuhkan kamu, merendahkan kamu, mohon maaf, memandang kamu sebelah mata. Ya. Mungkin mereka selalu berucap, teman-teman, kamu nggak bakal berhasil, kamu nggak bakal sukses nih. Apa yang kamu lakukan pasti sia-sia. Nah, itu sebuah tindakan yang tentunya bakal membuat kamu down ketika kamu nggak percaya diri, teman-teman. Ya, pasti kamu langsung down. Tetapi ketika kamu tetap yakin terhadap diri kamu, terhadap apa yang mungkin kamu lakukan, maka niscaya kun fayakun. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Ketika mungkin kamu merasa memang selama ini belum menunjukkan sebuah hasil, ya itu akan berdampak nantinya gitu. Ya tidak hari ini, esok. Jadi itu yang harus kamu pikirkan, teman-teman. Ya. Oke, kamu juga harus menghargai yang namanya apa prosesnya. Ya. Jangan sampai ketika ujian datang, masalah datang, langsung kamu down. Gitu. Jadi harus tetap berjuang. Oke. Nah, kemudian aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin. Seperti apa yang aku katakan pada kartu pertama, teman-teman. Kun fayakun. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Karena dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kondisi kehidupan yang mungkin memang selama ini kamu harapkan. Kalau potensi kamu akan menjadi orang yang kaya raya, semoga kamu menjadi orang yang terpilih.
Karena apa? Ikut campur tangan Tuhan. Orang yang paling sukses semoga teman-teman. Ya, mungkin hanya energi-energi terpilih memang di sini. Ya, ya tetapi semoga semua teman-teman Taurus bisa sukses berhasil. Amin ya. Paling tidak kehidupan kamu akan bangkit lah dari sini teman-teman. Kamu akan bangkit kok. Ya, bakal ada sebuah kestabilan kembali paling tidak yang akan kamu rasakan. Nah, kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi pada intinya, ketika kamu berhasil untuk menaklukkan sebuah tantangan, ujian, masalah di dalam kehidupan kamu, itu akan menjadi suatu kebanggaan terbesar. Ya, kebanggaan tersendiri untuk kehidupan kamu, teman-teman. Pada akhirnya kamu yang sebagai perintis, teman-teman, akan merasakan tentang bagaimana, ya, pada akhirnya perjuangan kamu gak bakal sia-sia. Jadi pada intinya seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus ya, ataupun keuangan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman Taurus dalam pekan ini? Dan aku punya Five of Cups. 5 cangkir teman-teman muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Taurus. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kondisi kehidupan keadaan ekonomi kamu. Mohon maaf, memang lagi nggak stabil ekonominya, lagi nggak stabil keuangannya, terlihat lagi kecewa, terlihat ada kegagalan di situ teman-teman, terlihat lagi berantakan, ya kecewa dalam arti mungkin kamu habis ditipu, dihianati, ya dimanfaatin, kemudian apalagi kegagalan mungkin dalam bisnis, usaha pekerjaan, sehingga membuat kondisi keuangan kamu tuh lagi nggak stabil. Oke. Kita akan lihat teman-teman ya dalam pekan ini bagaimana, apakah bakal ada sebuah potensi peluang keuangan kamu bisa kembali membaik gitu ya. Oke. Nah, aku punya Ten of Pentacles, ada 10 koin teman-teman. 10 koin muncul hadir. Dari kartu kedua ini aku rasa teman-teman ya, untuk masalah keuangan kamu gak usah khawatir lah ya. Bakal ada rezeki yang lebih bagus kok. Ketika mungkin kemarin habis ditipu, maka ya Tuhan akan mengganti dengan rezeki yang lebih besar, lebih banyak. Ya memang sih, belajar untuk ikhlas itu sulit. Tetapi ketika keikhlasan itu akan mengubah segala sesuatunya, maka ya ini yang akan terjadi teman-teman ya. Ini yang akan kamu dapatkan nanti kok. Ya, rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih berlimpah, rezeki yang lebih luas. Ya, ataupun bisa jadi ketika kemarin mungkin ditipu, ya di sini dia teman-teman mengembalikannya bisa jadi juga. Ya, jadi ada rezeki-rezeki yang luar biasa ya kalau aku lihat teman-teman, super dahsyat lah ya. Oke, next aku punya Six of Cups. Ya pada akhirnya kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Ya tanpa terkecuali itu teman-teman. Ya membuktikan, menunjukkan kepada mereka orang-orang yang juga selama ini kalau aku katakan apa iri dengki terhadap kehidupan kamu. Jadi seperti itu. Oke, harus semangat teman-teman ya untuk mengejar impian ya kehidupan yang lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya Four of Swords, 4 pedang, ada 10 pedang, dan ada Queen of Wands. Nah, mohon maaf teman-teman, untuk masalah kehidupan rumah tangga di sini dapat aku ini ya. Cukup banyak teman-teman Taurus yang sedang mengalami adanya beberapa masalah yang cukup rumit, dan bahkan rumah tangga kamu sudah benar-benar di ujung tanduk banget ya. Masalah yang kamu hadapi seolah-olah tidak dapat terselesaikan. Kenapa? Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, ternyata energi yang datang ini, ternyata energi masalah ini teman-teman datangnya sebenarnya bukan hanya timbul karena apa ya, mungkin keegoisan masing-masing juga ya teman-teman, karena sebuah kesalahpahaman, namun juga timbul karena adanya apa, pihak ketiga ya. Aku melihat ada potensi pihak ketiga yang sudah hadir dalam kehidupan rumah tangga kamu, sehingga itu yang semakin memicu ya masalah yang tambah besar, lebih rumit teman-teman ya.
Apakah dapat dipertahankan? Apakah dapat diperbaiki? Mudah-mudahan teman-teman potensinya masih ada peluang, ya. Peluangnya masih ada untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ia harus optimis lah, ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai, teman-teman, terkecuali memang dia sudah berputus asa. Seperti itu. Ya, yakin dulu. Ya, selagi mungkin belum ada gugatan, ya maka dapat diperbaiki kok. Ya, ataupun ketika masalah ini hanya terkait dengan masalah keuangan, kesehatan, ataupun konflik-konflik biasa, teman-teman, maka semuanya akan dapat diperbaiki. Ya, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya Ace of Pentacles, kemudian aku punya Ace of Wands, dan aku punya The High Priestess. Mengenai tentang hubungan berpacaran ya teman-teman, sejauh ini cukup baik lah. Ya, kesabaran di dalam sebuah hubungan itu cukup dijaga dengan baik banget. Ya, cukup sabar lah. Saling sabar menghadapi pasangan satu dengan yang lain. Tidak dapat dipungkiri sih kalau dikatakan mungkin dia egois, dia keras kepala seperti itu teman-teman. Ya, jadi kesabaran itu nggak bakal sia-sia sih. Kalau aku lihat ke depan bagaimana bakal ada sebuah komitmen sebenarnya teman-teman ya. Terlihat sebuah komitmen itu sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda tentang bagaimana sebuah hubungan kamu ke depan ya berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Nine of Cups, ada The Devil, dan aku punya The World. Nah, selama ini teman-teman ya, ada energi yang memang selalu menghambat kamu untuk bahagia loh. Kenapa kamu mungkin sulit untuk menemukan jodoh dan pasangan hidup, ya? Dan bahkan ketika kamu dekat dengan seseorang pasti selalu gagal dan biasanya juga menimbulkan adanya beberapa masalah kondisi kesehatan teman-teman. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, oke, selalu positive thinking lah, ya. Kalau melihat dari kedua kartu ini, aku melihat bahwasannya kamu berpotensi berpeluang ya, akan bertemu dengan seseorang yang akan membuat kamu benar-benar tergila-gila, membuat kamu akan nyaman teman-teman. Ya, seseorang yang mungkin selama ini memang kamu inginkan, kamu harapkan, mungkin sesuai kriteria kamu kali ya. Orang yang sukses, yang mandiri, dewasa, bijaksana, baik, dan kaya. Oke, jadi semua aspek akan kamu dapatkan. Mungkin ini sebuah bentuk penantian kamu selama ini juga. Ya, artinya ya anggap aja deh kegagalan kemarin memang belum jodohnya teman-teman. Ya belum waktunya kamu dipertemukan dengan jodoh karena ya penantian kamu pada akhirnya kamu akan dipertemukan jodoh yang lebih baik. Seperti itu. Amin. Oke. Next. Poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Aku punya Two of Cups, Seven of Swords, dan aku punya The Lovers teman-teman. Mungkin awal-awal kedekatan kamu dengan dia ya memiliki tujuan yang lain ataupun kebalikannya ya. Mungkin contoh nih, kamu mendekati dia ada sesuatu hal yang ingin kamu dapatkan. Ya, ingin kamu manfaatin. Ternyata ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, kamu menemukan sebuah kenyamanan. Jadi, yang awalnya niatnya buruk, jadi niatnya baik. Teman-teman ingin serius dan berkomitmen. Ataupun mungkin kebalikannya. Yang awalnya seseorang tersebut ingin mendekati kamu, hanya ingin manfaatin kamu, ya kan. Kemudian karena mungkin merasakan sebuah kenyamanan, sebuah hubungan yang mungkin nggak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi yang awalnya niatnya buruk jadi positif baik teman-teman di sini. Kalau aku lihat ya, ini memang sudah takdirnya. Ya terkadang dipertemukan dengan cara-cara yang di luar dari dugaan ya teman-teman. Itulah rencana-rencana Tuhan yang baik mungkin untuk kamu. Ya seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja nih? Ya. Nah, aku punya tanggal 31, 8, 17, tanggal 5, tanggal 7, 19, tanggal 6, tanggal 4, 30, 11, 3, dan tanggal 28. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.